Al-Mudair, Orang Berselimut, Makkiyah, Surah ke-74, 56 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perintah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah. Wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad, bangunlah, lalu berilah peringatan. Tuhanmu, agungkanlah, pakaianmu, bersihkanlah, segala perbuatan yang keji, tinggalkanlah. Janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Karena Tuhanmu, bersabarlah. Apabila sangkakala ditiup, hari itulah hari yang sulit, yang tidak mudah bagi orang-orang kafir. Balasan bagi yang mendustakan ayat-ayat Allah. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku ciptakan dia dalam kesendirian. Aku beri dia kekayaan yang berlimpah, anak-anak yang selalu bersamanya, dan aku beri dia kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian, dia ingin sekali agar aku menambahnya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka, binasalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian, binasalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan untuk melecehkan Al-Quran. Kemudian, dia berwajah masam dan cemberut karena tidak menemukan kelemahan Al-Quran. Kemudian, dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu, dia berkata, Al-Quran ini tidak lain kecuali sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini tidak lain kecuali perkataan manusia. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar. Tahukah kamu apa neraka sakar itu? Neraka sakar itu tidak meninggalkan sedikit pun bagian jasmani, dan tidak membiarkannya luput dari siksaan. Neraka sakar itu menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Pahala bagi yang menerima dakwah dan ancaman bagi yang menolaknya. Kami tidak menjadikan para penjaga neraka, kecuali para malaikat dan kami tidak menentukan bilangan mereka itu, kecuali sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Yang demikian itu, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, orang yang beriman bertambah imannya, orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, serta orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki berdasarkan kecenderungan dan pilihan mereka sendiri, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapan mereka untuk menerima petunjuk. Tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Ia, neraka sakar itu, tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Sekali-kali tidak, demi bulan, demi malam ketika telah berlalu, dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya ia, neraka sakar itu, benar-benar salah satu bencana yang sangat besar. Sebagai peringatan bagi manusia, yaitu, bagi siapa di antara kamu yang ingin maju, meraih kebajikan, atau mundur dengan berbuat maksiat. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Kecuali golongan kanan, berada di dalam surga yang mereka saling bertanya. Tentang keadaan para pendurhaka. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan, kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang. Dan kami selalu mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian. Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari para pemberi syafaat. Lalu, mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka keledai liar yang terkejut. Lari dari singa. Bahkan, setiap orang dari mereka ingin diberi lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut pada akhirat. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu peringatan. Siapa yang berkehendak tentu mengambil pelajaran darinya. Mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya, Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah yang kita patut bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampunan.